Sudah disiapkan buku prestasinya, silakan bisa dibuka atau juga bisa lihat di layar teman-teman. Sudah Ustazah share screen. Ya. Kita mulai berdoa ya untuk yang pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa. Tangan diangkat tutur Afrika Balaman Membaca ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, doa yang selanjutnya Ustazah minta bantunya siapa nih yang bersedia? Silakan boleh raise hand-nya. Oke, Mas Dafa, silakan Mas Dafa untuk doa. Macet. Oh, macet. Ya. Ya usah aku. Oke, yuk silakan Mas Dafa dipimpin ya teman-temannya. Membaca doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. amin. Oke, terima kasih Mas Dafa, juga Mas Aska tadi sudah membantu ya. Oke, berikutnya siapa ini yang bantu Ustazah untuk memimpin doa mohon dilapangkan? Siapa? Boleh raise hand? Silakan. Ini ada akun baru Faridah Nisail, itu sinten nggih? Ustazah boleh tahu? Faridah Nisail, sepertinya baru hari ini dengan nama akun itu. Belum? Kalau begitu Ustazah tunjuk ya. Ini tengah siapa ini? Oke, Yesa, boleh Yesa, silahkan Yesa. Doa mohon Rabbi sohri wa yasirli amri wal uhdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Mas Yesa sudah memimpin. Oke, berikutnya siapa yang akan bantu Ustazah di doa yang berikutnya? Silahkan. Belum? Oke, waktu Ustazah tunjuk ya. Mas Reza. Silakan Mas Reza. Bisa dipimpin. Doa untuk kedua orang tua ya. Membaca doa untuk kedua orang tua. Rabbi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, terima kasih Mas Reza. Oke, untuk yang doa berikutnya adalah doa kebaikan dunia akhirat. Kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Rabbana amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk selanjutnya kita akan bersama Ustadz Faad ya untuk majelis paginya pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Ustadz Faad hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Sudah agak
membaik. Alhamdulillah, insya Allah. Ya Insya Mas Allah ya. nanti kalau Begitu. ketemu anak-anak solih dan solihah di sini tambah sehat, Ustaz. Amin. Ya, monggo Ustaz Fuad untuk waktu yang berikutnya kami serahkan ke Ustaz Fuad, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 6 Al-Batani yang solih solihah, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pokoknya untuk teman-teman semua kelas 6 jaga kesehatannya ya. Apalagi musim seperti ini harus lebih pintar-pintar menjaga kesehatan supaya selalu sehat, sehat dohir batin ya. Terus olahraga juga harus, batinnya juga harus mengaji, harus tilawah, harus berpikir gitu ya. Oke, mari kita bersama-sama murojaah apa ya, klasikal meneruskan kemarin ya, sekarang yaitu surah An-Nazi'at. Ya silakan sebelum dimulai juz amma atau Al-Qur'annya disiapkan. Nanti jangan sampai kalau ditunjuk Ustadz ayat berapa ya Us? Ayat berapa ya Us? Ya berarti belum dibuka itu. Ya, makanya disiapkan dulu ya. Ini murojaah yang sudah hafal gunanya untuk apa? Yang sudah hafal biar tambah lancar lagi, yang belum lancar biar, atau yang belum hafal biar hafal gitu ya, untuk mengingat-ingat. Oke. Sebelum mulai mari kita baca Al-Fatihah dulu ya bersama-sama. Lagi ininya Al-Fatihah. A'udzu Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim Mari bersama-sama ya. Bersama-sama dulu, nanti seperti biasa Ustadz panggil namanya siapa yang melanjutkan gitu ya. Yuk, basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati wan nasyidati nashta was-sabiqati sabqa al-mudabbirati amra yauma tarjufur tatba'uha ar-rajifah qulubu yawma absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil oh Aidza kunna idzaman akhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Lanjutkan Mas Aska. Ayo. Mas Aska ada ya? Tidak ada suaranya. Mas Aska. Ada? Tidak ada.
Oke, Mas Dava, lanjutkan. Idna rabbuhu fil wadil muqaddasi Oh, tuwa. belum Jadi fa sebelum sampai situ inna ya. ma hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadithu Musa idna nadahu rabbuhu fil wadil muqaddasi tuwa. Mbak Atika. Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Mas Raul. Mas Raul. Ayo Mas Raul mana? Oh, Mas Raul tidak ada suaranya. Masuk saja ini. Dari kemarin Mas Raul kalau dipanggil tidak ada ya. Alasan Mas itu. Raul. Mas Alasan Raul. Ya lanjut Mbak Najwa. Summa adbara yas'a fasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Mas Hilmi. Mas Hilmi. Iya ada. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa ahraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja Mbak Nadia. Mbak Nadia. Mbak Nadia. Halo. Mbak Nadia ada? Tidak ada. Mbak Nadia. Ya ganti aja Mbak Sofi. Mbak Sofi. Mbak Sofi. Halo. Ada enggak? Enggak ada suaranya juga. Ganti Mas Naufal. Mas Naufal. Iya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata allakum wali an'amikum wa idza Ganti jaa Mas Ailen. Mas Ailen. وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر وآثر الحياة الدنيا فإن Mbak الجحيم Naila. هي المأوى. Mbak Naila. Win Naila. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mas Fahri Azam. innama anta mundir man yakhshaha innahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang dulu ya.
amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. kalla Kalla ya'lamun. ya'lamun Alam naj'al al-ardha akila safa Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna Mbak Hani Rahma وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهجا gantian ini siapa ini namanya Falsir apa Jagir ya, ini siapa Waras. ya lanjutkan siapa ini Waras. Mas siapa lanjutkan ayat berikutnya waja'alna sirajau yuk dibaca waja'alna sirajau. Tidak ada suaranya. Ya waja'alna sirajau wahaja. Ayo Mas. Tidak ada suaranya. Ya Mas Riza, gantian Mas Riza. Waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Gantian Mbak Satifah ada enggak? Mbak Satifah ada? Ada. Ya, lanjutkan. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba inna jahannama kana mirsada lit-taghina ma'aba. Gantian Suharto. Ini siapa? Siapa? Suharto. Siapa? Halo. Kuliah. Ya, lanjutkan. Labisina. Ya, Mbak Ulia. Halo, Mbak Ulia. Ini dapat bagian semuanya. Yuk, Mbak Ulia. Ya, Anada. Ayat 23. Labisina fi. Lama. Gantian ya. Mas Eliasa. labisina fiha ahqaba la yad'ukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaan wifaqa Jaza'au ya, jaza'au gitu ya. Ulang. wifaqa
innahum kanu la yarjuna hisaba fakadzabu bi ayatina kidzaba. Gantian Mas Zaki, Ahmad Zaki. Mas Ahmad Zaki. Halo. Tidak ada. Ini Akhtar dan Yuka siapa? Lanjutkan. Ayat berapa, Us? Ayat berapa? 28. 28. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falam nazidakum illa azaba. Lanjut. Alam nah Innalil innalil muttaqina mafaza sadaika wa ahnaba wa iza aqraba. ganti ya. Sekarang bareng-bareng ya. Ya, lanjut bareng baca semua. lihat la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma yauma Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Anzarnakum adaban qaribah yaumul qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. pasti. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya kelas 6. Terima kasih kita sudah belajar, sudah murojaah bersama-sama. Semoga untuk pembacaan atau belajar Al-Quran pada pagi hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan pahala yang besar dari Allah ya untuk kita semua ya. Terima kasih untuk murojaah pagi hari ini. Tadi teman-teman semua sudah menyimak, sudah berantusias untuk belajar bersama. Jadi ya yang belum ikut, yang belum bisa ikut atau tadi yang disebutkan namanya oleh Ustadz belum bisa ya, semoga untuk pekan depan bisa ya. Ketika dipanggil langsung itu ya membaca ya itu. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ustadz selama mendampingi murojaah bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz kembalikan ke Ustazah Hesti. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Ustadz Fat telah tadi ya mandu kita sama-sama ya untuk senantiasa interaksi dengan Al-Quran ya, insya Allah ya. Semoga semuanya disehatan pula termasuk Ustadz Ustadzahnya ya teman-teman ya. Amin. Oke. Silakan teman-teman. Ini yang berikutnya adalah PABB. Untuk hari ini
Ustazah minta maaf waktu tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman. Oke. Sebelum Ustadz Iban mungkin teman-teman bisa tuliskan terlebih dahulu di kolom pesan ya. Nama, oke. Nama dan bangun paginya hari ini. Ustadz Iban kira-kira sudah ada yang bangunnya lebih kasih dari kemarin. Masya Allah Adi, keren. Jam 4 ya, Alhamdulillah. Fahri jam 5, oke. Masih belum terlalu terang ya, Insya Allah. Oke, silakan ditulis dulu sambil Ustadz Ibad bisa persiapan. Bagaimana kabarnya Ustadz Ibad hari ini? Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah, Ustazah. Sehat nih? Insya Allah sehat. Insya Allah ini kalau yang masuk berarti anak-anak ada 24 ya Ustadz ya, Insya Allah. Senyumnya kenapa tim? Oke, silakan Ustadz Ibat untuk waktu setelah ini saya serahkan ke Ustadz Ibat ya, bisa dipandu anak-anak untuk belajar. Oke, terima kasih Ustazah Esti. Cek suara Ustadz terdengar dengan jelas teman-teman. Benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin imamin faizin wa syakirin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, kita akan belajar PABP ya. Kita akan mempelajari materi tentang kisah keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita tahu Nabi terakhir ya yang diutus oleh Allah untuk umat manusia ya. Jadi Rasulullah ini diutus untuk berdakwah ya, menyebarkan agama Islam, agama tauhid, mengesahkan Allah. Nah, teman-teman pasti sudah pernah membaca atau tahu ya tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama Nabi Muhammad ini sejak kecil ya, sejak beliau belum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, beliau sudah mendapat julukan ya, yang memberikan julukan itu orang-orang Quraisy ya. Jadi masyarakat Quraisy itu sudah mengenal Nabi Muhammad yang jujur ya, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin ya, karena kejujurannya dalam hal apapun. Beliau tidak pernah berbohong ya. Jadi Nabi Muhammad sejak kecil sudah ditinggal oleh ayahnya ya. Bahkan belum sempat bertemu dengan ayahnya karena meninggal dalam kandungan ya. Ketika ayahnya meninggal itu Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad berumur berapa tahun ditinggal ibunya, yaitu Aminah. Ayo, ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Gak ada? Gak ada yang bisa? 5 tahun kata Yesa, betul? Naila jawab 6. Mana yang betul? Oh, Adif 7. Ya? Ya. Yang benar adalah 6 ya. Naufal jawab 6 juga. 6 tahun ya. Ketika usia 6 tahun itu ibunda Nabi Muhammad meninggal, wafat ketika
berkunjung ke Abwa, ya. Teman-teman pernah dengar sebuah lagu dulu ketika masih di sekolah, ya. Biasanya Ustadz memperkenalkan lagu ini. Ada yang tahu enggak ya? Ada yang tahu lagunya? Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Ingat nadanya doang. Lah ini liriknya, ya. Terus ayahnya meninggal dunia ketika Nabi di dalam kandungan. Alangkah sedih pilunya ibunya menjaga baginda. Suaranya Ustadz memang pas-pasan, ya. Jadi mohon maaf. Lalu selanjutnya, lirik selanjutnya. Semasa di dalam perjalanan pulang dari makom suaminya, Aminah jatuh sakit di Abwa kembali. Kembali ke mana? Ke alam baka. Tinggal Nabi seorang diri, tiada ayah. Gimana ya, Ustadz? Agak lupa. Ya, pokoknya seperti itu, ya. Nama judul lagunya itu Nabi Anak Yatim. Nah, itu lagunya itu menceritakan tentang kisah Nabi ketika ditinggal kedua orang tuanya. Ya. Lalu ketika ibunya Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Ada yang tahu? Ketika sudah ditinggal ayah dan ibunya. Pamannya. Ya, pamannya namanya siapa? Abdul Muthalib. Betul? Abdul Muthalib, betul? Yakin. Betul. Kakeknya itu. Itu kakeknya, betul. Kalau pamannya siapa? Abu Thalib. Ah, Abu betul. Muthalib. Abu Thalib, bukan Abu Muthalib. Abu Thalib, betul ya. Reza, Sofi, siapa lagi tadi yang jawab? Ada 9. Abu Thalib, ya. Diasuh oleh pamannya berapa tahun? 6. Tahun-tahun. 9 tahun. Sampai umur 9 tahun. Jadi 3 tahun, ya. Nah, dengan pamannya ini Nabi Muhammad tidak lantas menjadi anak yang manja, anak yang istilahnya penakut, ya, karena tidak ada yang tidak ada orang tuanya. Enggak, Nabi Muhammad justru menjadi pribadi yang mandiri, ya. Di dalam pengasuhan pamannya, Nabi Muhammad diajari menggembala, ya, menggembala kambing, menggembala hewan ternak. Lalu ketika pamannya meninggal, baru diasuh oleh
kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Itu ya. Nah, dengan kakeknya ini juga apa namanya? Nabi Muhammad semakin mandiri ya, berdagang apa namanya? Ke pasar ya, menjual barang dagangan. Terus sampai akhirnya bertemu dengan Khadijah ya, yang kala itu sebagai apa namanya, istilahnya itu saudagar ya. Saudagar itu kayak orang kaya ya, yang punya usaha jualan pakaian ya, kalau Ustaz tidak salah. Lalu Nabi Muhammad itu bekerja kepada Khadijah. Khadijah saat itu usianya sudah usia lanjut ya. Nabi Muhammad usianya ya kisaran 20 sampai 25 tahun ya, hingga akhirnya menikah dengan Khadijah, karena Khadijah itu terkesima dengan kejujurannya ya, bukan dengan fisiknya atau tampangnya Nabi Muhammad itu yang kesekian, tapi Khadijah itu Sayyidah Khadijah terkesima dengan sikap Nabi Muhammad, perilaku akhlaknya ya, akhlak Nabi Muhammad yang jujur, terus santun seperti itu ya. Akhirnya menikah, lalu sampai Nabi Muhammad umur berapa diangkat menjadi nabi? Ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menjawab? Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi di umur berapa? 40. 40, betul, 40 tahun. Berarti apa namanya? Sejak kecil sampai umur 40 tahun itu Nabi Muhammad itu masih menjadi orang biasa ya. Orang lain melihat Nabi Muhammad itu ya seperti orang biasa, orang baik ya, yang dikenal banyak orang karena kebaikannya, karena akhlaknya ya. Bahkan pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu dimintai pendapat ketika kaum Quraisy itu ingin memindahkan batu Hajar Aswad ya. Karena apa namanya? Kabilah dengan kabilah yang lain itu merasa kabilahnya yang paling berhak. Ya, kabilah itu seperti kelompok ya. Kelompok, misal kelompok A. Ini harusnya kelompok saya yang memindahkan karena paling unggul. Nah, mengunggulkan kelompok masing-masing. Akhirnya mereka meminta pendapat Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad dengan bijaknya ya, dengan kebijakannya memutuskan untuk memindahkan Hajar Aswad secara bersama-sama dengan menggunakan kain yang dipegang ujung-ujung kainnya, sehingga semua kabilah itu apa namanya ikut andil ya dalam pemindahan Hajar Aswad dan tanpa menimbulkan apa keributan ya, karena saling ingin memindahkan ya. Itulah. Nah, lalu ketika diangkat sebagai nabi pada umur 40 tahun, ketika itu di Gua Hiro ya. Di Gua Hiro Nabi Muhammad itu merenung. Kalau sekarang itu istilahnya itu masih apa namanya? Menyendiri, merenungi kehidupan ya. Seperti apa orang yang sedang menginginkan ketenangan ya. Akhirnya bertemu dengan malaikat Jibril ya. Saat itu malaikat Jibril menampakkan wujudnya yang asli ya. Entah seperti apa Ustadz, nggak tahu penggambarannya ya. Yang jelas saat itu Nabi Muhammad merasa ketakutan karena melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya ya. Sampai akhirnya dalam dekapan malaikat Jibril
apa namanya, Nabi Muhammad ini diminta untuk apa namanya, disampaikan ikro ya, bacalah. Lalu Nabi Muhammad awalnya itu bingung, takut, apa yang harus aku baca. Lalu ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, turunlah ayat pertama yang diturunkan ya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sampai apa namanya, setelah itu Nabi Muhammad langsung lari ya, karena saking takutnya, saking gemetarnya ya, bukan takut karena ia orang yang pengecut, bukan, tapi karena saking apa namanya ya, ia kaget ya dengan apa yang ia alami, sehingga ia gemetar, tubuhnya menjadi dingin. Lalu sampai di rumah dipeluk oleh istrinya Khadijah, lalu ditenangkan ya. Nah, karena sikap Nabi Muhammad itu tidak seperti biasanya ya. Biasanya beliau itu tidak pernah menampakkan ketakutannya atau hal-hal yang membuat ia jadi seperti itu ya. Akhirnya Nabi Muhammad bercerita apa yang ia alami, lalu Khadijah apa namanya, mendengarkan, lalu menyarankan, mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu dengan saudaranya Khadijah ya, Sayyidah Khadijah. Siapa namanya? Saudaranya Sayyidah Khadijah itu seorang apa namanya, rabi apa ya, kayak apa namanya, apa sih, kalau dalam Islam kan kayak kiai gitu ya, itu seperti apa, rabi ya, yang pengikut Nabi Musa ya, bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan apa namanya, mereka tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad ya kan. Nah, ini enggak. Jadi seorang rabi yang tahu kitab Taurat ya. Nah, lalu diceritakan seperti ini. Nah, lalu melihat tanda apa namanya, melihat hal tersebut, saudara Sayyidah Khadijah itu mengatakan, kamu harus menyembunyikan suamimu. Intinya suami ini apa, telah diangkat menjadi seorang rasul ya, dengan tanda-tanda yang telah disampaikan ya, dan yang ilmu pengetahuan yang ia miliki itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya bukan orang biasa, nah, melainkan seorang nabi yang diangkat oleh Allah. Terus sampai apa namanya, kalau Ustaz tidak salah itu saudara Sayyidah Khadijah itu apa namanya, mengatakan, jika saja umurku masih panjang, aku akan apa namanya, bersedia untuk intinya itu menjadi bagian dari Nabi Muhammad gitu. Artinya akan mendukung ya, karena saudaranya Sayyidah Khadijah itu sudah usia lanjut gitu. Ternyata benar ya. Ternyata benar Nabi Muhammad itu telah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, ketika diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, awalnya secara diam-diam ya berdakwah, menyampaikan apa namanya, ajaran Islam ya, karena saat itu belum kuat posisinya ya, posisinya belum kuat, khawatir nanti para pembesar Quraisy itu akan apa namanya, menghalang-halangi, bahkan menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Dan yang apa namanya, masuk atau mendukung Nabi Muhammad pada awal dakwah itu ya
orang-orang terdekat ya, seperti sahabat Nabi yang pertama atau apa? Khulafaur Rasyidin yang pertama siapa? Ada yang bisa jawab? Khulafaur Rasyidin, tahu enggak? Ya betul, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu apa namanya, termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam ya. Terus ada siapa lagi? Abdurrahman bin Auf ya, para pedagang yang apa namanya, itu mereka itu seperti kenalan dekat ya dengan Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad. Akhirnya menyebar sampai apa, ada Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau Sayyidina Ali itu berarti masih kerabatnya Nabi Muhammad ya. Saat itu Sayyidina Ali itu masih remaja atau masih kecil, apa namanya, masih usia belia ya, usia muda ya, dan beliau sudah meyakini secara sempurna apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Islam, sehingga akhirnya menjadi apa namanya, salah satu sahabat Nabi yang paling setia itu ya. Nah, itu adalah sedikit mengenai kisah Nabi Muhammad ya. Teman-teman juga bisa membacanya di buku PABP ya. Sudah dapat kan? Nah, halaman 45 itu bisa dibaca. Nah, Nabi Muhammad itu akhlaknya sangat terpuji ya. Benar-benar tidak ada cacat sekalipun, tidak ada keburukan satupun ya dalam diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang terhadap anak, ya, keluarga, orang tua, bahkan masyarakat umumnya ya. Teman-teman pasti pernah mendengar atau membaca cerita tentang seorang Yahudi buta ya, yang selalu mengolok-olok Nabi Muhammad, ya kan? Nah, hingga akhirnya ketika seorang buta itu kehilangan ya seorang yang senantiasa menyuapi dirinya ya, karena dia tidak bisa melihat. Nah, ketika ada yang menyuapi kok rasanya beda, maksudnya perasaan ketika ia disuapi oleh orang yang pertama dan orang yang kedua itu berbeda. Kamu bukan orang biasanya yang menyuapiku ya, kemana orang yang biasa menyuapiku? Ternyata benar yang menyuapi yang menyuapi orang buta tersebut siapa? Abu Bakar ya. Lalu Abu Bakar menyampaikan, orang yang selalu menyuapimu sudah meninggal. Ya. Lalu disebutkan beliau adalah Nabi Muhammad. Padahal sebelum mengetahui bahwa orang yang menyuapi itu Nabi Muhammad, ketika ia sebelumnya mendengar berita Nabi Muhammad telah meninggal, dia itu sangat senang karena yang ia anggap sebagai pengganggu itu sudah tiada. Akhirnya ketika ia menyadari bahwa orang yang selalu menyuapi dirinya itu adalah Nabi Muhammad, dia pun menangis ya, berbalik menangis sehingga ia menyesal, lalu ia masuk Islam. Nah, begitu akhlak dari Nabi Muhammad, tidak pernah membalas dengan keburukan ya, tidak pernah membalas keburukan apa yang orang lain timpakan kepada dirinya ya, keburukan orang lain yang ia timpakan kepada dirinya, ia tidak berbalas dengan keburukan. Nah, lalu Nabi Muhammad juga peduli terhadap lingkungan sekitar ya, terhadap alam semesta gitu. Lalu Ustadz akan menyampaikan tentang 4 sahabat Nabi ya,
yang menjadi Khulafaur Rasyidin atau pemimpin setelah Nabi Muhammad, ya. Nah, ini yang pertama, ya, setelah Nabi Muhammad wafat, lalu dipilih pemimpin, ya. Itu bukan mengajukan diri, bukan seperti pemilihan presiden, bukan, ya. Tapi dengan musyawarah, ya, dan orang-orang atau para sahabat lain itu ridho dengannya, ya. Nah, yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau diberi gelar As-Siddiq karena beliau itu sahabat yang membenarkan semua perkataan Nabi. Perkataan Nabi Muhammad tidak ada yang ia ragukan satu pun, ya. Jadi ketika ada sesuatu, ia tanyakan apakah ini dari Nabi Muhammad? Ya, maka kalau begitu aku meyakininya seperti itu. Ya, makanya ia diberi gelar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini Abu Bakar adalah khalifah pertama, ya, setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, ini bisa dibaca biografinya Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar. Yang halaman 47 itu ya? Ya, 47, 48. Ya, kisahnya sangat banyak mengenai Abu Bakar ini, ya. Yang Ustadz ingat itu ketika Abu Bakar menolong Bilal, ya. Ketika Bilal disiksa, ya, itu Abu Bakar bersedia menebus Bilal karena saat itu masih ada sistem perbudakan, ya. Karena Bilal itu adalah budak dari salah satu pembesar Quraisy, ya. Ada yang tahu siapa? Yang saat itu menjadi majikannya siapa? Bilal? Abu Jahal. Siapa? Abu Jahal. Bukan Abu Jahal. Abu Lahab. Umayyah. Umayyah, ya, kalau tidak salah itu, ya. Ustadz agak lupa, ya. Pokoknya bukan Abu Lahab. Abu Lahab itu Di Omar ada kok. kalau Abu Lahab itu benar-benar yang sudah tertutup matanya, ya, tidak bisa menerima Islam lagi. Sampai-sampai dijadikan peringatan dalam Al-Quran, ya. Al-Lahab itu tentang kisahnya Abu Lahab. Abu Lahab keren sekali sampai dikisahkan. Nah, harus dilihat dulu kisahnya seperti apa, ya. Nah, kalau kisahnya itu kisah kebaikan, bagus. Tapi kalau kisahnya itu untuk dijadikan peringatan bagi orang lain, ya, contoh agar tidak ditiru, bukan contoh untuk ditiru, contoh agar orang-orang itu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Lahab itu benar-benar hal yang sangat tidak baik dilakukan. Ya, sampai-sampai Allah memperingatkannya dalam Al-Quran. Ya, itu Abu Bakar adalah khalifah pertama. Ya. Lalu khalifah yang kedua, ya, adalah Umar bin Khattab. Ya, ini apalagi, ya, teman-teman pasti sudah pernah nonton film, ya, film serinya, ya, Umar, ya. Pas puasa. Ya, itu Ustadz nonton aja sampai nangis itu, ya, sampai mengeluarkan air mata karena benar-benar seperti kita itu berada dalam kisah tersebut. Jadi seperti kita itu melihat kisah Umar yang mengisahkan Nabi Muhammad, gitu, ya. Jadi kisahnya itu kisah tentang biografi Nabi Muhammad tapi dalam sudut pandangnya Umar, gitu, ya. Tokoh utamanya Umar yang menjadi tokoh sudut pandangnya Umar, tapi lebih banyak menceritakan tentang kisah Nabi lalu mengenai ketika ia menjadi seorang khalifah, ya, bagaimana
lika-likunya ya itu filmnya itu sangat berbobot itu ya. Apalagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab ya. Ustadz juga dulu tertarik bahasa Arab itu karena nonton itu ya. Jadi film itu sudah lama dari sebelum Ustadz kuliah ya. Ketika itu di setel di TV ketika bulan puasa ya. Memang pas bulan puasa itu pasti di setel. Ya, ketika itu di TPI ya, belum ada MNC. Sekarang namanya MNC TV, tapi dulu namanya TPI. Nah, itu sering menyetel Omar itu ya. Sampai akhirnya Ustadz, wah, kok bagus. Ada kalimat Arab itu kok bagus itu ya. Ada syair-syairnya gitu. Akhirnya Ustadz tertarik lalu daftar kuliah di jurusan bahasa Arab. Terus kepemimpinan Umar ini dikenal sebagai orang yang jujur, adil, dan tegas ya. Ketika awalnya Sayyidina Umar itu adalah orang yang sangat menentang Islam. Bukan karena ia seperti Abu Lahab, bukan ya. Beliau awalnya itu seperti ada hal yang ia tanyakan dalam Islam itu. Kok bisa-bisanya orang-orang itu menerima Islam gitu. Ya, padahal para pembesar Quraisy itu sangat menentang ya. Tapi dalam tentangannya itu ia juga senantiasa menggunakan akalnya ya. Bukan bukan yang menentang terus tutup mata seperti Abu Lahab, enggak ya. Nah, hingga akhirnya kisah masuknya Umar ke dalam Islam ya, pada saat itu saudarinya ya, ketika itu sedang belajar Al-Quran ya, dibimbing oleh seorang utusannya Nabi Muhammad ya di rumahnya. Lalu Umar mengetahui itu marah ya, murka. Akhirnya didatangi rumah saudarinya itu, lalu diinterogasi ya. Apa yang kamu lakukan ya? Terus dicari mana orang yang mengajarkanmu Islam. Nah, ketika itu sedang mempelajari Al-Quran surah apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin Ustadzah Hesti kalau bisa memberikan clue. Surah apa? Apa ya Ustaz ya? Jadi ulangi lagi Ustaz pertanyaannya. Surah yang menjadi bisa dikatakan wasilah hidayah yang diperoleh oleh Umar bin Khattab. Depannya T. Apa ini? Yang ini ya sama saudaranya itu ya? Iya. Nah, ketika itu Umar bin Khattab ingin melihat kalau dulu kan belum ada kertas ya. Nah, betul Naila. Toha ya. Nah, ketika itu Umar ingin merampas lembaran ya, dikatakan lembaran tapi bukan dari kertas. Ya, bisa dikatakan dari kayak pelepah kurma ya. Karena dulu belum ada kertas. Jadi kalau kita nulis dulu kalau sahabat-sahabat nulis untuk intinya mendokumentasikan ya ayat-ayat Quran itu ada yang di pelepah kurma, ada yang di mana kulit binatang sebagainya itu ya. Nah, ketika itu ingin dirampas tapi dipertahankan oleh saudarinya. Tidak boleh. Kamu masih dalam keadaan kotor ya, karena ini adalah ayat suci harus dipegang dengan keadaan yang suci.
Akhirnya ya Umar bin Khattab ketika itu ya memahaminya kotor itu karena tangannya emang kotor ya. Lalu ya bersihkan, terus ia buka sendiri ya. Nah, karena Al-Quran itu kan ditulis dalam bahasa Arab ya. Artinya saat itu orang-orang Quraisy bisa membacanya ya. Umar bin Khattab pun membaca ya surah Toha ya. Ustaz bukakan dulu. Ada yang sudah membuka surah Toha? Ya, ada yang sudah membuka surah Toha? Ustaz lupa surat keberapa? Mana ya? Nah, dibukakan oleh Ustaz Hesti. Ya, coba dibaca bersama-sama. Toha. Dulu bacanya belum memakai nada ya. Seperti membaca biasa, membaca surah biasa gitu ya. Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Artinya ini. Oh, enggak ada artinya. Oh, ada. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Sampai kalau tidak salah 10 ayat ya. 10 ayat Toha. Kalau Ustadz salah nanti dikoreksi ya. Nah, itu membaca surah itu Umar bin Khattab itu tidak lantas marah, apa ini? Itu enggak. Karena Umar bin Khattab itu menggunakan akalnya ya untuk berpikir, dan ia adalah orang cerdas, sehingga ia menyerap kalimat-kalimat ini itu takjub malahan ya, takjub. Wah, ini kalimat-kalimat ini bukan manusia yang membuat ini. Tidak ada manusia yang bisa membuat kalimat seindah ini. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad secara langsung. Ya, menemui Nabi Muhammad. Nah, ketika itu Nabi Muhammad masih bersama para sahabatnya. Ketika melihat Umar bin Khattab ada di depan pintu, ya, para sahabatnya itu awalnya siaga. Ada Umar. Nah, lalu karena tahu Umar itu salah satu orang yang sangat menentang Islam, ada yang berpikiran, mumpung Umar ada di sini, kita tangkap saja dan kita bunuh. Nah, lalu Nabi Muhammad itu malah menyarankan, jangan, silakan buka saja pintunya, ya, biarkan ia masuk. Karena Nabi Muhammad sudah tahu ya apa yang Allah siapkan ya. Ini kan takdir Allah ya yang sudah disiapkan. Akhirnya Umar bin Khattab masuk, lalu bertanya mengenai Islam dan sebagainya, dan hingga akhirnya beliau memutuskan untuk masuk dalam Islam ya. Itu kisahnya sangat mengharukan kalau Ustadz bisa katakan ya. Dan ternyata sebelumnya Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah, ya Allah, intinya ya, kuatkanlah Islam ini dengan kalau tidak salah satu di antara dua Umar gitu ya. Kalau Ustadz tidak salah itu. Redaksinya Ustadz agak lupa gitu ya. Akhirnya Allah itu mengirimkan Umar bin Khattab ya, sebagai pembela Islam ya. Nah, julukannya Umar bin Khattab apa? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu julukannya Umar bin Khattab? Ja'far harusnya tahu ini, Ja'far. Umar Al-Faruq. Ya, Sofia ya barusannya yang Sofia atau siapa itu? Sofi. Ya, betul.
Ya. Singa padang pasir. Julukannya itu Al-Faruq. Kalau singa padang pasir itu siapa? Singa padang pasir itu juga Umar bukannya? Ustaz lupa. Hamzah. Hamzah, ya betul. Singa padang pasir itu Hamzah, itu pamannya Nabi Muhammad. Ya, kalau Umar bin Khattab itu Al-Faruq. Al-Faruq itu apa artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak Al-Faruq? Pembeda. Pedangnya Rasulullah. Pedangnya Rasulullah. Nanti dicari ya. Al-Faruq. Pembeda. Pembeda. Pembeda itu Furqan, ya kalau nggak salah. Ya. Al-Furqan itu pembeda, kalau Ustaz nggak salah ya. Kalau Al-Faruq itu sama nggak ya? Furqan, Al-Faruq. Ya nanti dicari aja ya. Ustaz agak lupa juga ya, mohon maaf. Nah itu adalah julukan dari Umar bin Khattab ya. Beliau itu orangnya tegas. Tegas ini bukan berarti galak ya. Nah, kalau kalian menilai Ustadz Ibad itu galak, ya mungkin ada benarnya. Tapi kalau Umar bin Khattab tidak sama sekali ya. Bukan galak tapi tegas. Beliau tidak segan untuk menghukum orang yang salah meskipun itu adalah kerabatnya sendiri, bahkan anaknya sendiri ya. Beliau tidak segan untuk menghukum karena ia ingin sebagai pemimpin itu menjadi pemimpin yang adil. Nah betul, Naila membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya betul. Al-Faruq, Al-Furqan itu dari asal kata yang sama, betul. Ya, jadi tadi Umar bin Khattab itu pemimpin yang tegas, ya. Tapi bukan berarti semena-mena ya, bukan berarti ya tegas terus semena-mena enggak. Ya, beliau itu pemimpin yang sangat sederhana. Bahkan ketika ada utusan dari kerajaan lain, ya. Ketika itu utusan itu bertanya, wahai, aku ingin bertemu pemimpin kalian, ya. Nah, ternyata yang ditanya itu adalah Umar bin Khattab yang sedang, ya kita anggap aja sebagai istirahat ya, beristirahat di selasar Masjid Nabawi, gitu ya. Dulu Masjid Nabawi itu bukan masjid yang megah seperti Masjid Ulul Albab Unes ya. Masjidnya masih memakai pelepah ya, tikarnya pelepah kurma dan tidak ada keramiknya enggak ya. Nah itu ya saya sendiri gitu utusan itu kaget dan heran. Pemimpin kok kayak gini, maksudnya itu kayak gini tuh kok enggak ada yang ngawal, terus ya enggak di tempat yang mewah ya, dengan pengawal yang banyak itu enggak. Nah, itu saking herannya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Lalu ada Utsman bin Affan yang dikenal sebagai orang yang dermawan ya. Beliau kaya dan dermawan ya. Ini juga Utsman bin Affan termasuk 10 sahabat yang masuk Islam pertama kali ya. Lalu yang ketiga, yang keempat, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini adalah anak dari paman Rasulullah, Abu Thalib. Anak dari paman Rasulullah, Abu Thalib. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad kecil kan diasuh oleh Abu Thalib ya. Nah ini punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad kecil berarti Ali mungkin masih bayi atau belum lahir ya. Rentangnya tidak jauh beda dengan Nabi Muhammad. Nah, ini paling muda. Nah, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Sebenarnya banyak yang bisa kita bedah ya, mengenai kisah-kisah dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan kisahnya itu tidak ada yang biasa-biasa saja, tidak ada. Ya, semua kisah dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya bisa kita ambil hikmahnya untuk kita jadikan
tauladan ya di kehidupan sehari-hari. Ya. Itu teman-teman, mohon maaf kalau agak panjang ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan sebelum Ustaz tutup, Ustaz persilakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, akan Ustaz akhiri. Namun sebelumnya, jika ada kesalahan dalam penyampaian, ya Ustaz mohon maaf, mungkin bisa dikoreksi. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kekurangan itu dari Ustaz dan Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Ibad. Dadah. Masya Allah. Tadi kita mengenal banyak tokoh tadi ya. Tokoh utama, tokoh teladan untuk kita semuanya insya Allah. Oke, teman-teman mungkin bisa rileks dulu, lehernya dipijitin dulu, pundaknya. Nah, boleh ya. Kita permainan dulu deh. Nah, sebelum dilanjutkan, kita akan bermain tepuk. Ya. Masih ingat waktu yang pertemuan beberapa yang lalu? Kalau petunjuknya adalah, monggo Ustadz. Petunjuknya adalah ketika pagi, bertepuklah 1 kali. Oke? Kucingnya jangan ditepuk ya, Mas Kulti. Disayang sih. Ya. Nanti malahnya kali kalau ditepuk. Ya, kalau pagi 1 ya, tepuk 1 kali. Siang 2 kali. Sore 3 kali. Ya. Malam setengah. Ingat? Ya. Oke, siap ya. Oke. Tepuk 1. Kok ada yang bunyi? Oh iya, petunjuknya beda ya. Oke, pagi. Oke, pagi. Ada nyamuk banyak. Siang. Malam. Oke, ada kucingnya. Oke, pagi. Boleh di on mic-nya dulu semuanya biar nggak bolak-balik betul. Oke, on mic aja Bapak. Kan kamera juga biar saya bisa lihat sambil mendoakan ya wajah-wajahnya. Siap ya. Pagi. Bagus. Siang. Pagi. Oke. Pagi. Gimana coba kalau pagi 2 kali ya. Oke. Kalau seharian gimana? Banyak. Oke. Setelah bertemu direnggangkan dulu. Apa ya namanya, dipijit dulu tangannya dan segala macamnya. Oke. Kita akan mulai teman-teman. Berikutnya adalah dengan tematik. Sebelum itu, Ustazah akan coba share terkait yang kuisnya matematika. Nah, kalau kuis yang Ustazah share di Google Classroom, nah ini tarang. Nah, hasilnya ya, insya Allah sudah ada langsung grade-nya nilainya di GC kalian yang sudah mengerjakan. Nah, ada Budi Sujiwa, Muzaki Clear Kolbi, dapat 100 barakallah ya. Ini yang lainnya Ustazah tunggu. Yang belum, terutama yang belum mengikuti live quiz ya saat di hari Selasa. Barakallah.
Kalau mau nyoba lagi boleh kok, unlimited ya. Sampai dengan nilai 100 boleh. Mau 50 kali ya boleh. Untuk berikutnya, untuk hari ini Ustazah akan review dengan cepat. Teman-teman kemarin sudah Ustazah minta untuk membuat catatan ringkas ya, untuk yang di tema 3, subtema 1. Nah, sudah ya, sudah pada membuat ya? Sudah membuat belum? Ayo. Nah, itu oke. Kenapa nah itu? Oh, belum buat. Oke, nanti boleh sambil mencatat sedikit-sedikit ya. Ya kan, Sambil nyatet, boleh nyatet ringkasan-ringkasannya. Ya, oke. Oleh karena itu hari ini Ustazah akan coba mengajak teman-teman review materi subtema 1 ya secara cepat. Apa aja sih yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari di subtema 1 tema 3? Nah, saya coba Ustazah bisa nggak ya di slideshow? Sudah tampak teman-teman slideshow-nya? Sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Oke. Di tema 3 adalah tokoh dan penemu. Nah, ini kemarin di awal sudah Ustazah sampaikan ya. Ini adalah materi-materi di tema 3 secara umumnya. SBDP, nah, jadi akan terkait nada ya kalau SBDP-nya. IPS-nya tentang perubahan, perubahan masyarakat. Apa sih yang akan jadi hikmahnya? Yaitu kita diminta untuk nanti bisa hidup hemat. Ya, hidup hemat. Karena apa? Namanya pemboros itu adalah temannya, saudaranya setan. Nggak mau ya jadi saudaranya setan ya. Maunya jadi saudaranya malaikat ya, temannya malaikat. Bisa diajak ke surga. Kalau setan nanti masuknya neraka ya. Maka jangan jadi pemboros. Kemudian menjadi pribadi bermanfaat. Kenapa? Di tema 3 ini kan tokoh dan penampungan. Kita akan belajar bagaimana jadi orang-orang yang bermanfaat. Para tokoh, para ilmuwan itu mereka membagi ilmunya sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, ingat-ingat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau ingin jadi orang yang sebaik-baik manusia, ia yang bermanfaat dan paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, jangan justru menjadi beban ya, justru bermanfaat. Nah, di subtema 1, nah ini ada teks eksplanasi ilmiah. Ya Allah Ustazah, apalagi itu. Nah, di sini teman-teman akan belajar, jangan lupa ya, jangan menyerah ya, jangan patah semangat ya, jangan bersedih bahwa kita belajarnya adalah dengan membaca. Nah, kenapa? Karena teks eksplanasi itu penjelasan. Jadi teman-teman akan belajar dengan teks-teks bacaan. Pusing. Nggak apa, pusing dulu awal, nggak apa-apa, daripada pusing berikutnya. Kan? Kita belajar sistematisnya setiap teks kalian baca, di situ nanti akan belajar tentang bagaimana penjelasan. Nah, penjelasan tentang apa sih kalau eksplanasi itu? Tentang proses. Ya, tentang suatu prosesnya lebih pada sifat ilmiah, tentang ilmu pengetahuan atau tentang gejala alam. Ini gede nggak kalau tempat kalian share-nya? Ukurannya. Segini sudah cukup kah share-nya? Masih kecilan enggak? Enggak. Cukup. Nah, bisa ya, telah nampak ya. Nah, teks eksplanasi ilmiah itu strukturnya ada 3. Jadi nanti teman-teman perlu mengingat juga. Intinya ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan, jadi awalannya. Sifatnya umum pernyataannya. Kemudian baru masuk isinya, baru simpulan. Ibaratnya gini, misalnya Sofia pendahuluannya apa? Ini ada mau aktivitas minum apa namanya? Thai tea misalnya. Thai tea, minum. Awalannya apa? Ambil gelasnya,
arahkan ke mulutnya. Diminum ya. Terima kasih. Bismillah. Kemudian isinya apa? Karena Thai tea. Oh, isinya apa Mbak Sofia? Kalau Thai tea Mbak Sofia, teman-teman. Teh. Ada yang teh. Terus apa lagi? Susu. Susu. Nah, kalau di teks eksplanasi berarti akan dijelaskan bagaimanakah cara membuat Thai tea-nya tadi. Oh, ada susu, ada teh dicampur jadi Thai tea. Ini ya. Kemudian karena aktivitasnya kan tadi minum Thai tea, menjelasin proses Thai tea itu kayak apa pembuatannya. Simpulannya apa? Setelah diminum ya. Bismillah. Rasanya mantap. Gitu. Ya. Ini Ustazah nyambil minum ya. Oke. Jadi ada simpulan, itu untuk yang terakhir. Simpulan nanti Ustazah akan jelaskan lebih jelas lagi. Nah. Ini contoh kemarin ya bacaan yang di tema 3 di awal ya, tentang listrik pengubah wajah dunia. Kalau pernyataan umum teman-teman tadi isinya informasi singkat tentang apa sih yang mau diobrolin, apa sih yang mau disampaikan ke kita sebagai pembaca. Nah, itu diambil di situ. Oh, patah-patah. Suaranya ya sayang ya? Apa videonya? Videonya. Suaranya Ustazah, suaranya. Videonya. Oh, suaranya. Oke, berarti Ustazah akan coba pelan ya. Oke, pelan-pelan. Mungkin ada yang koneksi jaringannya ya. Oke, sinyal. Oke, sip. Kemudian berikutnya, struktur yang berikutnya tadi teksnya kan ada isi kan, penjelas. Ini kalau di bacaan teman-teman yang di halaman berapa Ustazah kalau lupa ya? Halaman 3 kalau nggak salah ya. Itu ini dari awal sampai akhir nih, dari arus listrik dan segala macamnya. Kenapa? Karena di bagian isi itu intinya adalah urutan, penjelasan urutannya. Listrik itu mau diapain itu kan? Kalau sampai ke rumah itu prosesnya gimana? Nah itu bagian isi. Nah, ya, kalau misalnya nih kayak tadi ada Thai tea taruh di gelas, ya. Namanya isi itu kan lihat di dalamnya. Oh, dalamnya banyak itu isinya ya. Gitu. Kemudian di bagian simpulan atau penutup isinya adalah interpretasi. Interpretasi itu pendapat, ya, pendapat dari penulisnya. Nah, dicontohkan di bacaan itu adalah di paragraf paling terakhir. Yaitu apa? Agar kita bisa bijaksana menggunakan listrik. Setelah dijelaskan, listrik itu prosesnya bagaimana sampai dengan di rumah teman-teman semuanya. Ya, oke, sampai di sini sudah jelas ya, insya Allah materinya. Oke, bisa nyatet ya, cukup tadi teks eksplanasi itu apa, strukturnya apa. Nah itu. Kalau teks eksplanasi nanti lebih banyak teman-teman berlatih membaca dan memahami isinya. Nah, berikutnya apa? Wah, kok hilang gambarnya. Aduh, sebentar. Kalau gambarnya hilang ini susah ini saya. Nah, kita coba ya cari gambarnya mana nih. Nah ini. Ini ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik pada umumnya ada 2 jenisnya. Saya besarkan lagi ya. Nah. Ada rangkaian terbuka dan ada tertutup. Terbuka itu gimana? Saklarnya mboten dinyalakan. Nah, itu intinya itu. Ya, kalau terbuka. Kalau tertutup berarti saklarnya di-on-kan, ditutup. Jadi bisa apa? Lampunya nyala, kling. Ya. Tuh, sampai sini jelas ya. Ini ada rangkaian listrik bentuknya terbuka dan tertutup. Kalau terbuka berarti saklarnya tidak terhubung ya. Dan lampunya tidak menyala. Kenapa? Karena arus listriknya tidak mengalir. Nah,
Ya. Ibaratnya misal teman-teman, kenapa sayang ini Aisyah Aulia itu siapa ya? Sebentar. Reva. Oh, Reva. Oke, kalau Mas Reva mau beristirahat, mau ke kamar mandi, silakan Mas Reva, boleh. Ya. Baterainya tinggal 22%. Oh gitu, oke silakan bisa sambil geser nyambungin ke charger boleh ya. Kalau susah boleh di off kan kameranya dulu boleh, oke? Sambil mendengarkan audionya. Oke, terima kasih sudah mau menyampaikan kondisinya ya. Nah kalau tertutup berarti saklarnya dinyalakan terhubung. Kenapa? Kalau lampunya bisa nyala karena arus listriknya mengalir. Ibaratnya seperti ini, teman-teman di rumah punya selang pipa air? Punya. Oke, punya. Misalnya selang itu mau kalian gunakan untuk menyiram air di taman, di halaman, ya. Kan ada tuh ada kerannya. Kalau si selang itu keran sudah kalian buka tuh. Tapi selangnya tidak kalian sambungkan dengan keran, apa yang terjadi? Kira-kira sampai di taman sampai di tanaman kalian apa? Tidak mengalir. Enggak sampai ngalir sampai tanamannya ya, walaupun kerannya dibuka. Kalau di selang kalian masukkan, kalian hubungkan tuh dengan kerannya, airnya akan mengalir sampai dengan tanaman. Begitu pula listrik ini ya. Kenapa kok lampu di rumah kalian nih yang saat ini ada kok bisa nyala ya? Karena arus listriknya mengalir dan syaratnya yaitu saklarnya juga terhubung. Tuh. Oke, kita lanjutkan di yang berikutnya. Nah, kalau tadi secara umum rangkaian listriknya. Ya, saya coba kalau di slideshow kelihatan nggak? Nah, nggak hilang. Oh, gambarnya hilang lagi. Gambarnya kok hilang. Nah, ini ada dua sebenarnya kalau di rangkaian listrik. Bisa di stop ya. Bentar, saya tak geser dulu, atur dulu. Biar kelihatan. Oke. Rangkaian listrik itu ada dua jenisnya. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Seri itu intinya adalah berurutan. Lihat, coba perhatikan baterainya sama-sama satu ya. Baterai itu yang gambarnya apa nih? Ada warna biru sama putih. Nah, itu baterai. Yang saklar itu ada tulisan off on itu. Nah, kalau rangkaian seri perhatikan, sama-sama baterainya satu. Dengan paralel ya perhatikan, saklarnya sama-sama satu nih. Perhatikan bola lampunya juga ada dua. Tapi lihat susunan dari lampu. Oke, silakan Aska, bisa segera kembali ya Aska ya. Kemudian, perhatikan urut posisinya, posisi lampunya. Kalau seri dia berurutan, gitu kan, kayak lokomotif kereta depan belakangan urut, gandengan atau tergandeng, itu sama. Itu rangkaian seri. Dan jika salah satu lampu aja padam itu berarti mati ya, padam. Walaupun saklarnya di-on-kan, itu lampu yang lain tidak akan menyala, tetap padam. Seperti tadi, kalau seperti selang kayak nggak kehubung, seperti saklar kalau terbuka. Jadi walaupun saklarnya sudah di-on-kan, baterainya masih sumber listriknya masih ada gitu kan. Tapi ketika salah satu lampu saja mati, semuanya akan salah satu padam ya, jadi semuanya akan padam, akan menyala. Tapi beda dengan paralel teman-teman. Nah, kenapa? Disusun bercabang. Jadi ciri-cirinya adalah bercabang kalau paralel. Kalau seri berurutan. Kalau paralel, lampunya walau ada satu yang mati, ya, yang padam, belum tentu lampu yang lain ikut padam. Ya, tidak seperti lampu seri.
Oke, kita lanjutkan di yang berikutnya, slide berikutnya. Oke, sampai sini sudah jelas ya tentang rangkaian seri dan paralel ya, perbedaannya. Oke, kita lanjutkan nih. Ini gambar apa teman-teman? Center. 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 Ada tangan, pegang center. Tengah, itu tengah. Oke, center. Centernya itu dia menggunakan listrik. Menurut kalian, rangkaian listrik apa yang digunakan pada center? Seri. Baterai. Rangkaian. Oh ya jelas baterai. Lampunya satu. Perhatikan susunan baterainya. Baterainya pakai rangkaian seri atau paralel? Seri. Teman-teman coba buka ya kalau yang masih pakai batu baterai ya senternya ya. Beda kalau yang pakai charger. Kalian bisa bongkar tuh, buka. Oh, nanti isinya pasti batu baterainya akan ke lokomotif kereta gitu, berurutan. Kalau senter berarti kan rangkaian seri. Terutama yang senter seperti yang digambar ya. Kok kecil banget tuh senternya? Hah? Itu kalau yang ini center yang mana tadi? Bilang. Apa itu tangan orangnya yang gede? Bisa diklik sebentar. Yang ini center yang biasa dibawa kalau naik gunung nggak sedang. Oke. Nah, yang berikutnya adalah SDDP. Nyanyi, tadi ada nyanyi ya sama Ustadz Ibad ya? Saya nggak bisa nyanyi. Nabi anak yatim tadi ya? Lagunya gimana tadi? Ibunya bernama Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Suara saya jelek banget. Nanti kawan-kawan Ustadz Ibad aja deh yang nyanyi ya. Teman-teman kayaknya juga pernah ya. Waktu dulu kelas berapa yang nyanyi Nabi anak yatim itu? Kelas berapa? Kelas 4? Pernah ya? Nah, ketika bernyanyi, nggak asal nyanyi. Kalau tadi Ustazah kan asal nyanyi tuh. Jadinya enak nggak didengar? Enggak ya? Anak-anak aja. Fales banget. Nama lagunya anak ya. Ya kan? Fales banget itu kan. Nah, ketika misalnya teman-teman pernah dengar orang yang sedang namanya ya, yang tilawah itu kan, tilawatil Quran gitu kan, itu ketika menyenandungkan ayat Al-Quran ya, itu kan ada yang enak banget kan didengarkan kan, enak sekali, syahdu gitu kan. Aku mendengarkan juga enak diikutin. Tapi kalau sudah kita dengarkan ketika ada yang tilawah Al-Quran itu tanpa nada, ya biasa aja kan ya, seringnya biasa. Tapi kalau dengan pakai nada itu akan kemudian lebih mantap, lebih enak, nyaman didengarkan. Nah, kita bilang nada, itu kan berarti ganti ke arah nyanyi, lagu, musik gitu ya. Itu ternyata teman-teman ada namanya interval nada. Nah, ini akan sering keluar nih pengertiannya. Interval nada itu adalah jarak. Oh, apakah mungkin Aska bisa sedikit bergeser cari sinyal yang lebih kuat, Aska? Atau mungkin bisa cek kekuatan sinyal di tempatmu, ya. Interval nada itu artinya jarak antar nada. Nah, ini boleh mulai dicatat nih ringkasannya, ya. Jarak antar nada, interval nada. Jaraknya itu macam-macam, ada setengah, 1, 1,5, 2. Nah, walaupun SBDP teman-teman, nanti kita akan belajar matematika. Oke. Ya, ada setengah, itu kan matematika, pecahan itu ya. 1, 1,5. 1,5 itu bentuk pecahan apa? Coba, siapa yang masih ingat? Oke, silakan Mbak Ulia, segera kembali ya. 1,5. Siapa yang masih ingat bentuk pecahan apakah itu? Biasa. 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 Ya. 1,5 loh ya.
Ya. Biasa. Oke. Yang biasa itu yang setengah. Nah, 1,5 itu campuran. Kenapa? Ada bilangan bulatnya 1 dan setengah. Campuran kayak satu. Nah, kemudian 2. Notasinya ini bisa dengan notasi angka kalau nada itu. Kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, gitu ya. Itu kalau yang di 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada angka, itu notasi angka namanya. Ya. Dan setiap darah nada antara do dengan re itu adalah 1. Re dengan mi itu 1. Ini kalau C, ingat ya tangga nadanya C sama dengan do. Oke, kok ngantuk? Boleh cuci muka? Ya, boleh cuci muka dulu deh, minum. Ya, sambil minum. Tapi tetap menyimak ya dengan audionya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi tentang nada. Intinya di sana tadi ya, kalau nada ya. Belajar tentang jaraknya. Jaraknya itu berarti kalau dari do ke re, jaraknya berapa? Ada yang tahu? 1, betul. Oke, Ustazah tanya lagi siapa ya? Zaki, Mas Zaki. Mas Zaki. Kalau dari mi ke fa, jaraknya berapa Mas Zaki? Mi ke fa? Jaraknya 1. 1. Oke, teman-teman ada benar sudah mi ke fa? 1/2. Setengah. Jaraknya setengah. Setengah 1/2. Betul. Ustazah mau tanya Mbak Safa. Mbak Safa, kalau dari sol ke la, jaraknya berapa Mbak Safa? 1. Oke. Mas Faras, kalau dari re ke fa, berapa Mas jaraknya? 2,5. Re ke fa. Ditambah 1,5. 1,5 ya. Re ke mi ditambah mi ke fa 1,5. Oke. Mas Ailen, mana Ailen? Oke. Ya, Kalau fa ke si, berapa jaraknya Mas Ailen? do, re, mi, fa, sol, la, si. Fa ke si. 4. Fa ke si. Lihat perhatikan yang lengkung-lengkung itu loh. Nah, bawahnya. Fa ke Pada si. di kamar mandi, Us. Oh ya, Kamar mandi. 3. Coba dari 3,5. Oke, kita coba ya. Dari fa ke sol berapa Mas Ailen? 3. Fa ke sol berapa? 1. 1. Ditambah sol ke la. 2. 2. Ditambah la ke si. 3. 3. Jadi jumlahnya adalah 3. 3. Nah, ini di subtema 1 kita belajar tentang itu. Oke. Dihafalkan do re mi fa sol la si dong gitu ya. Oke, insyaallah berikutnya tentang hak dan tanggung jawab. Nah, insyaallah teman-teman sudah paham ya tentang hak ya. Tentang hak. Sebagaimana tadi teman-teman punya hak, Ustazah, aku pengen buang air kecil, itu hak kalian. Iya, tapi kemudian kewajibannya adalah meminta izin. Nah, Ustazah tadi bagus sekali sudah minta izin ke kamar mandi. Oke, silahkan tunaikan hak kamu. Ya, karena sudah melakukan kewajibannya. Itu. Kemudian misalnya teman-teman juga punya hak ya, punya hak untuk bermain. Iya enggak? Siapa yang enggak mau bermain? Aku mau main. Aku main. Mau kan? Nah, itu haknya. Tapi sebelum sampai dengan mendapatkan hak, pasti ada kewajibannya. Nah, contohnya apa? Sebagai seorang muslim, aku udah pengen main nih. Ya, boleh Atika, silahkan.
pengen main tapi sudah saatnya masuk sholat zuhur. Kewajibannya adalah sholat zuhur. Kalau mainnya nanti setelah ini. Nah, kewajibannya apa, Mas Faras? Kalau pengen main setelah ini adalah belajar dulu, oke? Itu ya, insya Allah. Itu ya. Nah, ini contohnya kita kaitan dengan tema 3. Kewajibannya mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Haknya apa? Tagihannya lebih murah. Iya enggak? Oh, kalau kita nyalain semua tuh saklar di rumah, gitu kan. Padahal lagi waktunya siang, saklar lampunya dinyalakan semua. Alhasil apa? Listriknya, biayanya akan lebih banyak. Nanti ibu kalian gini, ini ya Allah siapa sih yang nyalain saklar listrik nggak pernah dimatikan ya? Itu ya. Oke, jadi interval nada. Interval nada itu artinya jarak antar nada. Jarak antara nada yang satu dengan yang lainnya. Ya, kalau sekarang kan jaga jarak tuh. Ya. Nah, ini nada juga punya jaraknya. Jaraknya setengah, apa satu setengah, atau 2. Oke, Mbak Safa? Kita lanjutkan. Siapa yang tahu ini gambarnya siapa? Al-Fatani. Oke, Al-Fatani. Bisakah menyebutkan salah satu hal yang Al-Fatani lakukan yang bermanfaat bagi orang lain? Banyak orang. Apa yang ditemukan oleh dirinya? Matematika. Contoh salah satu? Matematika. Matematika. Dalam hal matematika, contohnya apa? Kan banyak. Algebra. Itu Al-Khawarizmi. Nah, aljabar. Coba lagi, yang lebih spesifik lagi. Al-Fatani. Al-Fatani bisa kaitannya tentang astronomi. Nah, tak kasih petunjuknya, astronomi. Ada yang ingat? Masih ingat? Penemu bilangan 0, benarkah? Ya. Penemu itu. Penemu jam. Bukan, kalau penemu bilangan 0. Al-Khawarizmi. Bilangan 0 Al-Khawarizmi. Kalau yang digambar ini adalah Al-Fatani. Dalam setahun. Penemu jumlah hari dalam setahun. Ah, betul Mas Faras. Hitungan hari dalam setahun. Betul. Oke, terus ini gambar punya. Siapa yang tahu gambar siapa ini? Tebak gambar nih. Bukan. Manusia. Ayo. Siapa? Thomas Edison. Thomas Edison. Oke, bukan hampir benar ya. Thomas Alva Edison, bukan Edison. Biasanya Thomas Pakainya Edison ya. Edison. Penemu listrik. Betul, penemu listrik. Bukan penemu listrik. Lampu ya. Bukan listrik, tapi lampu bohlamnya. Oke, pinter-pinter nih. Kelas 6 nih. Insya Allah. Nah, apa yang terpikirkan oleh kalian dengan gambar di sini? ada orang nonton. Menonton TV. Lagi nonton Sama TV. Nonton TV. Tapi TV-nya mati ya, Us. Oh gitu ya? Lagi nonton ini. Dia mau nyala, itu ternyata mau nyala. Itu lagi nonton bintang loh. Bintang. Lagi nonton bintang. Oke, pecah apa lagi? Oke. Kalau dengan nonton TV ini, kira-kira menurut kalian apa sih hak dan kewajiban ketika aktivitas menonton TV? Hak dan kewajibannya. Boleh sebutkan nih, siapa yang bisa? Kewajibannya mematikan televisi setelah selesai menonton. Betul. Dapatkan. Haknya? Nonton TV. Dapat menonton TV. Dapat menonton TV. Ketika menonton TV, dapatnya apa coba? Dapatnya kesenangan.
Oke, ketika lihat di Dan tayangan yang tidak bermanfaat. Oke, kalau yang berita dapat info yang bermanfaat. Ya, itu bagus. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian, adakah perubahan ketika datangnya TV di masyarakat? Perubahannya apa ya? Orang nonton TV setiap hari. Ada informasi lebih cepat. Oke, orang bisa tahu informasi lebih cepat. Ada lagi perubahan apa lagi yang dialami masyarakat sekarang dengan datanya ada TV nih? Jarang keluar. Berita di TV. Ada berita di TV sehingga tahu informasi lebih cepat. Jadi tahu kondisi di luar rumahnya ya. Kondisi di sekitar. Berkurangnya sosialisasi dengan tetangga. Oh gitu, bisa sih. Ada sisi negatifnya juga ya. Kurang sosialisasi. Apalagi yang justru nonton TV terus ya. Siapa nih? Kalau hari libur nonton TV seharian ada enggak? Coba. Wah, mantap di pos-posin ya. Boleh. Oke. Kenapa ada yang boleh, ada yang enggak? Sebenarnya bagaimana teman-teman bisa bertanggung jawab. Ya. Makanya kalau nonton TV jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan, satu, matanya bisa cepat sakit, dua, bisa kepala jadi pusing, ya. Apalagi kalau nontonnya sambil tiduran boboan. Karena mager. Oh, mager, tambah mager ya. Kalau yang punya potensi badannya cepat gede, ya, terus nonton TV sambil nyemil-nyemil, apa yang terjadi? Nggak ada. Gendut. Nah itu karena mager orang nonton TV terus ya. Itu oke. Next gambarnya. Nah, gambar apa ini? Apa yang kalian pikirkan nih dengan gambar ini? HP. Handphone. Ada HP. Terus apa lagi? Apa yang kalian pikirkan kalau dengan gambar ini deh? Apa yang terlintas dalam pikiran kamu? Ada sosial media. Ada sosial media, oke. Ada email, Ada email, jam, Ada kalender. ada kamera, Ada jam. Ada mana? ada jam, Ada message. Ada kamera. oke. Ada galeri. Oh, ada galerinya. Oke. Ada email. Ada musik. Apa sih yang sering dilakukan dengan benda ini? Nah. Apa yuk yang sering dilakukan nih teman-teman ataupun masyarakat nih? Ya? Google Classroom, oke. Berkomunikasi. Apalagi? Zoom sama Zoom. Google Meet. komunikasi. Oke. Untuk berkomunikasi, Yap, betul. Menonton YouTube yang berfaedah. Oke, terima kasih Mas Kolbi. Fungsi utamanya. untuk mencari informasi, Ada fungsinya tadi berkomunikasi, mencari informasi. Mungkin juga bisa mencari hiburan juga bisa ya. Hiburan yang bermanfaat ya, informasi tadi. Dan Menyimpan file penting. sebenarnya fungsi utama dulu ditemukan si HP ini atau smartphone ini adalah fungsi utama yaitu untuk berkomunikasi ya. Cuman kemudian berkembang terus dan menerus akhirnya bisa macam-macam. Bahkan bisa baca Al-Qur'an lewat HP ya. Ya. Nah, menurut teman-teman, apa sih hak dan kewajiban dari benda ini? Jika benda itu ada di tangan kalian, itu maka tangan itu tangan kalian. Ini menggunakannya dengan bijaksana. Oke, bijaksananya gimana Mas Kolbi? Contohnya? Bijaksananya dengan menjaganya. Menjaganya, merawat ya, jangan sampai rusak ya. Ya. Menjaganya. Ada lagi teman-teman usul yang lain? Bijaksananya gimana sih kalau si HP Nonton smartphone? YouTube yang Bisa sampai rusak. bisa menulis, bisa menulis, Oke, kita nonton. bisa menulis. Ustazah mau tanya coba yang Atika. Atika.
Iya, Ustazah. Oke, menurutmu ketika HP ini dipegang olehmu, apa hak dan kewajiban yang kamu dapatkan? Apa kewajiban yang kamu lakukan dan hak yang kamu dapatkan? Balik ya. Ya bisa main game. Kewajibannya. Oke, Anita dulu coba saya. Kewajibannya merawat ibunya. Oke, kewajibannya merawat, haknya dapat informasi. Tadi ada Mas Aska. Mas Aska? Ya. Oke, Mas Aska, jika HP ini ada di tanganmu, tuh tanganmu misal tuh lagi pegang HP ya. Apa sih hak yang kamu dapat dan kewajiban apa yang harus kamu lakukan? Harus mencari informasi yang bermanfaat. Oke. Habis itu mengecas jika baterainya habis dan Oke. merawat handphonenya. Oke. Kalau haknya bisa memakainya, Oke, haknya boleh pakai ya. menggunakannya. Boleh pakai untuk mendapatkan informasi. Kewajibannya adalah mengisi dayanya ya, jangan lupa ya merawatnya. Oke, sip. Kalau Mas. tidak diisi dayanya bisa rusak juga kan. Oke, tadi ada Mas Ailen. Mas Ailen, coba Mas Ailen. Jika si HP ini tuh, aduh tanganmu lagi pegang HP tuh. Hak apa yang kamu dapatkan dan kewajiban apa yang kamu harus lakukan? Ailen. Oke. Ya, Oke, mikir loh. Lagi berpikir Ailen. Apa Ailen? Haknya apa Ailen? ya Kamu bisa kalau bisa mendapatkan informasi. Hmm, Ya ya. Apa ya? apa ya? Oke, baru ketemu satu ya. Kalau kewajibannya apa Ailen? Merawat. Merawatnya, jual. Mas Faras, kalau jual beli yang baru iya berarti yang punya banyak uang ya teman-teman ya. Kalau yang orang kaya iya. Orang kaya itu. Ya, itu orang kaya namanya. Oke, sambil Ustazah sudah share ada daftar hadir ya untuk yang hari ini. Silahkan bisa diklik dulu. Isinya boleh langsung. Atau nanti setelah ini jangan lupa disimpan dulu. Teman-teman, tadi terima kasih Mbak Safa atas informasinya. Masya Allah. Ada Antonius Santi. Itu Santi nama orang bukan? Bu Santi. Oke. Terima kasih Mbak Safa informasinya teman-teman tuh. Sampai dengan sekarang HP-nya macam-macam ya. Ada iPhone, ada yang apa lagi? Dulu ada BlackBerry, zaman ada awal-awal tuh ada apa lagi ya? Nokia. Sekarang masih ada Nokia enggak ya? Udah jarang pakai. Oh masih, tapi jarang ya. Nah, tahu enggak? Ya betul. Oke. Ketika HP itu perkembangannya luar biasa ya, sampai dengan ada iPhone, ada tablet dan kawan-kawannya. Nah, teman-teman, ini semakin ke sini teman-teman bisa punya banyak akses ya, dapat informasi dengan adanya smartphone di sini. Tapi ingat tetap harus bijak. Oke. Ya, tetap harus bijak teman-teman. Dengan apa? Waktunya diperhatikan, ya. Waktunya mempergunakannya diperhatikan, mengaksesnya juga diperhatikan apa yang sudah dibutuhkan yang bermanfaat untuk teman-teman. Hiburan boleh nggak Ustazah? Mengaksesnya boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Banyak tilawah apa banyak buka HP-nya? Gitu. Nah, banyakin ngajinya dulu ya agar apa tetap bisa untuk mendorong kita untuk tetap tenang, bisa masuk surga. Oke, gitu ya. Boleh main IG nggak? Sebenarnya didampingi sih, ya. Yang punya IG boleh follow Ustazah juga boleh saling follow nanti. Oke, Alexander Graham Bell. Ini ada informasi yang berbeda nih. Coba teman-teman boleh cari tahu nih. Yang benar siapa ya penemunya ya?
Yang sudah ketemu nanti setelah pertemuan ini bisa share di WA juga boleh ya. Apa itu? Penemu Penemu. apa tadi? Penemu handphone, smartphone pertama kali. Ada yang sudah ketemu? Ini Telepon ada yang genggam ya, menang. Us? Iya betul, telepon genggam. Penemu apa, Us? Telepon genggam. Ada yang sudah menemukan? Ini zaman sekarang gampang loh, bisa cari tahu di Miss Google atau Mbak Google. Ini Ustaz, saya menemukan Martin Cooper, Eric Trigels, Donald Cox. Ketiga, Ustaz. Oke. Ya. Tadi ada telepon genggam atau telepon seluler ya. Itu pertama kali ada CDMA dan GSM. Nah, ditemukan oleh pertamanya adalah Martin Cooper. Itu Motorola, tahu enggak Motorola? Nah, HP. jenis HP ya pertama kali. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Aska itu iPhone, berarti bentuk iPhone-nya. iPhone kan beda, Android sama iPhone gitu kan ya. Nah, yang iPhone pertama kali ketemunya oleh Steve Jobs. Tahu nggak? Dia menjadi orang yang kaya dengan penemuannya itu. Dan apa? Bisa memberi manfaat pada orang lain. Oke. Oke, sudah pukul 10 teman-teman. Ini Ustazah akan stop share dulu. Nah, ini saatnya kita foto bersama. Bisa di on kamera. Rapikan rambutnya, rapikan jilbabnya. Senyum manisnya dipasang. Iya. Oke, next share lagi. Sip. Ini keunggulan kalian di saat ini nih. Ini Ustazah off-kan dulu message-nya biar pesannya ya, biar nggak ketutup wajah-wajah cakepnya, wajah-wajah cantiknya. Oke, siap? Tahan raise hand-nya ya, jangan raise hand dulu. Oke, siap ya? Jangan raise hand dulu sayangku, ini mau foto. Siap ya? And action, 3, 2, senyum manis, hadap kamera, dan bringis. Oke, sip. Oke, teman-teman, siapa yang mau kita cukupkan hari ini pertemuannya? Oke, mau semuanya? Ya. Oke. Sebentar, saya Nanya. ya. Oke. Sip. Sudah ngisi ini ya presentasinya ya, sudah ataupun sudah dibuka ya setelah hilang. Sudah. Oke. Yuk kita sama-sama ya yang kompak ya, kompak dengan mengucap hamdalah ya, baru kemudian kita keluar bersama-sama. Belum kok. Nanti setelah ini boleh tunaikan hak dulu ya, jangan lupa ya. Siap. Hitungan ketiga, jangan lupa dengan tetap senyum dan bahagia. 3, 1. Baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah minta maaf atas hari ini ya, mohon diikhlaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh lihat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.